Kasihan yang pakai HP. Ini Selamat siang, atas nama Ibu Wisna Yeti selamat siang. Misalnya kalau ada acara aja deh. udah baik. Satu, mengidentifikasi tujuan dan prinsip-prinsip universal design learning of learning. Dua, menganalisis manfaat dan tantangan dalam menerapkan UDL, Universal Design Learning. Sepakat? Supaya jangan panjang, takut saya juga kebelibet, saya akan menyebutnya UDL. Mengevaluasi efektivitas pelajaran dan prinsip UDL, merancang lingkungan dan pengalaman belajar. Ya. Mengapa kita harus melakukan atau mengimplementasikan atau melaksanakan pembelajaran menggunakan ULD? Menggunakan UDL kenapa? Karena satu, kita harus mengurangi diskriminasi. Diskriminasi di sini jangan berasumsi hanya kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Tetapi kepada anak-anak lainnya, saya tidak akan menyebut, saya pantang menyebut kata anak normal, saya menyebutnya anak-anak reguler atau anak-anak pada umumnya. Untuk anak berkebutuhan khusus, penyebutannya bukan anak inklusi, tetapi menyebutnya dengan anak murid berkebutuhan khusus. Kalau sebelum ini kita peserta didik berkebutuhan khusus. Pemerintah minta ganti, nggak lagi peserta didik, katanya murid aja. Ya udah, kita tinggal ngikutin, maka kita menyebutnya murid berkebutuhan khusus. Kalau disingkat jadi MBK. Yang kita kenal selama ini MBK, obat untuk semeriwing Keti. Tapi gimana dong, habis kalau kita singkatkan murid berkebutuhan khusus, ya jadi MBK. Jangan salah ya. Ya, guyon. Kurangi diskriminasi, nggak boleh kita mendiskriminasi anak. Ya Allah, teman-teman, semua anak, kalau katanya orang Betawi, lo mau rupanya kayak apa juga, kalau kata orang Sunda, mau dong-dong petong, mau hijau, kuning, biru, itu anak kita, tidak bisa kita abaikan. Datang anak yang cengeng, kita terima. Apalagi guru TK, Masya Allah. Manggul sabarnya, ususnya panjang, hatinya lebar, luas, dirangkum semua. Nggak usah ada diskriminasi. Tidak ada, nggak model lagi tuh yang diskriminasi. Ibunya yang ini mah baik nih. Kalau istirahat, mie semangkok nih di Jakarta Barat banyak tuh tukang mie yang enak-enak, dikirimin lah si ibu di atas mejanya. Yang ini nih ibu kepala sekolah bilang, yang ini nih banyak banget kalau ngasih kontribusi ke sekolah, biarin aja anaknya mau ngelempar-lempar barang biarin aja. Diskriminasi itu bukan jiwa pendidik. Kita itu pendidik, ya. Nggak boleh diskriminasi. Ada anak ternyata diidentifikasi sebagai anak berkebutuhan khusus. Ngomongnya tuh pelan, nggak ada suaranya. Kalau ditanya, namanya siapa nak? Si guru udah pakai lipstik cantik, udah pakai baju yang bagus, udah dandan sedemikian rupa, harum wangi. Ditanya, selamat pagi sayang, siapa namanya? Diem kerut, udah kayak apa itu kerupuk disiram air. Lapor deh sama kepala sekolah, Bu, sebel saya punya murid kagak bisa ngomong, nggak mau ngomong. Jangan, itu anak dititipkan ke kita, itu amanah, nggak boleh diskriminasi. Saya suka kesel kalau ngeliat ada kedekatan emosional terhadap orang tua, pilih-pilih orang tua. Semua sama, tidak ada kesetaraan. Jadi kita harus setara. Tuh mau anaknya bagaimana bentuknya, bagaimana bentuknya, bagaimana itu anak seperti apa, ya harus
Harus kita ini sehingga nanti timbul kesetaraan. Jangan anak laki, anak perempuan. Mentang-mentang anak laki, suruh ngalah terus. Misalnya lagi bermain di pojok bermain, terus si anak perempuan ngambil mainan yang sebenarnya sudah diambil dari tadi, sudah dimainin nih, diambil sama si anak laki. Katakanlah itu namanya, biar generasi milenial senang, misalnya itu namanya Reza Rahadian deh, yang biar ganteng gitu. Reza udah ambil tuh mainannya, datang deh siapa yang cantik, mau siapa, Luna Maya, oke deh Luna Maya, si Luna Maya datang lah gitu, dia ambil tuh Reza Rahadian mainannya. Ibu gurunya nih yang cantik itu datang, Reza harus ngalah sama anak perempuan. No, tidak. Lihat siapa dulu yang main. Ajarkan kepada si Luna Maya ini jangan merebut mainan orang. Tidak boleh bermain teman, izin dulu. Reza, boleh saya bermain, ikut. Boleh pinjam. Nah, ibu tinggal mengajarkan. Reza, kalau nanti sudah sudah mainnya, gantian ya nak ya. Kita berbagi ya, sharing ya. Nah, itu setara. Tidak ada baik gender maupun kemampuan ekonomi, kedekatan sosial emosional, apalagi kalau aduh ini cucunya kepala sekolah, jangan disentuh. Nah, udah. Jadi kita tidak profesional. Akhirnya dengan kita menerapkan kesetaraan ini, kita akan membangun masyarakat yang inklusif. Itu tujuannya. Kita nih sebagai guru mulai dari sekarang, apalagi sudah ikut pelatihan. Kalau nanti saya misalnya dapat tugas, Bu, pendampingan ke tempatnya Ibu Maimunah di Riyadus Solihin. Terus saya melihat hal itu terjadi. Hai Ibu Maimunah, sudah berapa kali ikut pelatihan? Kok masih diskriminasi? Aduh Ibu, ini anaknya kepala sekolah, ini cucunya kepala sekolah, ngeri. Gitu. Wah, tidak bisa gitu ya. Tapi enggak kok Ibu Maimunah, enggak begitu. Percaya saya ya Bu. Enggak dong. Melihat wajahnya, Ibu udah pengalaman. Melihat Ibu Leni, saya melihat pengalamannya sudah luar biasa. Saya sudah bisa membaca wajah karakter. Lain. Ibu-ibu, saya nggak pakai ibu bapak nih. Kalau di SMA ibu bapak, SMP ibu bapak, karena ada bapak-bapak. Di sini mah, wow, keren. Ibu-ibu, bukan emak-emak sih. Model layanan pendidikan bagi murid berkebutuhan khusus kok di sekolah ibu nanti ada. Bu, saya nggak ada murid saya yang berkebutuhan khusus. Ingat di tingkat dasar, berkebutuhan khusus itu bukan semata-mata yang anak autis, anak yang mengalami masalah misalnya anak ADHD, apa anak yang speech hambatan bicara, tunarungu dan lain sebagainya. Anak yang kurang kasih sayang orang tuanya, sampai di kelas itu ada juga yang jadi caper. Orang sekarang bilang caper, ntar di sekolah, aku di rumah. Walaupun dia tidak bicara, tapi dalam pola pikirnya dia mengeluarkan energi supaya bisa diperhatikan. Nah, lihat tuh anak-anak yang begitu tuh harus dilihat. Ini kenapa ya? Kok gak mau diem banget ya? Dilihat latar belakang keluarganya. Bukan langsung cap, wah ini anak ini pasti hiperaktif. Ya. Bisa jadi dia seperti itu. Karena pola asuh yang kurang tepat di orang tua. Atau bisa jadi dia sedang mengeksplor dirinya. Saat TK itu anak lagi mengeksplor tuh. Mengeksplor bisa nggak sih ngelempar, tangan saya kuat. Mengeksplor bisa nggak sih kaki saya menendang. Apakah suara saya bisa didengar guru? Aku teriak. Gitu kan. Jadi gitu. Sedang mengeksplor. Nah, kita harus mengetahui itu. Bukan pada zaman dulu ya. Ada bahkan di beberapa daerah. Eksklusi itu masih ada. Karena anak itu berkebutuhan khusus, nggak ada sekolah yang mau nerima, nggak di sekolahnya jauh, bisa sekolah SLB tapi jauh. Coba di Jakarta Barat, yang ada kalau di Meruya, ya kan? Di Jakarta Barat di Meruya, di Cengkareng itu yang negeri. Terus ada beberapa sekolah swastanya.
Tidak semua anak mendapatkan kesempatan. Tidak semua orang tua mindsetnya mau menerima anak saya berkebutuhan khusus. Denial. Gak, anak saya nggak apa-apa kok. Anak saya nggak apa-apa. Anak saya, nah, itu banyak. Banyak banget. Karena pada dasarnya setiap orang tua itu merasa aku lebih tahu orang anakku. Akulah yang melahirkan, aku lebih tahu. Tapi denial, dia tidak mau mengakui. Nah, itu tantangan. Nanti pada sesi selanjutnya akan dijelaskan. Akhirnya tidak sekolah, anak tersebut dibiarkan yang mengakibatkan masa depannya, bagaimana kelanjutannya. Apakah dia akan menjadi anak yang mandiri? Apakah dia bisa menjadi seseorang yang melindungi dirinya dari semua keadaan sosial di sekelilingnya? Ada juga segregasi. Apa segregasi? Kalau yang di tingkat dasar ini udah paham. Ini hanya mengulas kembali ya. Sekolah terpisah, sekolah SLB betul, SKH sekolah khusus, kelasnya khusus, yang tunanetra, tunarungu, tunagrahita, yang Down syndrome itu tunagrahita masuk ke situ, satu kelas masing-masing, autism satu kelas, jadi segregasi nggak bersatu. Ada lagi yang integrasi, yaitu kelasnya dicampur, tapi misah, Masya Allah, jangan sampai ya. Teman-teman jangan sampai kayak begini ya. Masukin itu anak di dalam kelas sama yang lain. Tapi dipisahin, sini Dewi, kamu kan anak berkebutuhan khusus, murid duduknya di sana kumpul sama yang anak berkebutuhan khusus. Tapi di dalam satu kelas. No. Kalau katanya siapa tuh? Artis, kalau anaknya yang nggak mau diem jawabnya, no ya. No ya, nggak boleh. Jangan gitu. Saya juga akan mengatakan, no ya Ibu Maimunah, tidak boleh begitu ya Ibu Maimunah. Semua mempunyai hak yang sama. Itu dicampur, terpisah, ntar juga jadinya akhirnya ada timbul nih. Apalagi orang tuanya tuh saya, jangan duduk di sebelah sana ya. Itu mah duduk untuk anak-anak ABK. Bukan enggak. Masalah lagi. Ya kan? Yang berikutnya adalah belajar bersama tanpa diskriminasi. Mau hijau itu anak, mau kuning, mau biru, mau perempuan, mau laki, mau anak dari keluarga mampu, keluarga menengah, keluarga tidak mampu, yang bayarannya lancar untuk swasta, yang bayarannya tidak lancar, uang sekolahnya jadiin satu. Tutup mata kita. Tutup mata kita akan keadaan yang akan mengakibatkan anak itu menjadi diskriminasi ya. Jadi kalau inklusi itu jadi satu, semuanya jadi satu. Nanti di hari keberapa itu akan belajar 8 strategi pembelajarannya. Pembelajaran yang dilakukan itu bisa mencakup semuanya. Tidak untuk anak ABK saja, tapi dengan satu metode itu bisa untuk semuanya. Hebat kan? Makanya ikut pelatihannya nanti yang sungguh-sungguh. Jadi tahu, jadi saya besok ngajar pakai ini, bisa buat semuanya gitu kan. Saya rame ya kalau ngajar, mohon maaf. Oke, nih teman-teman, karena yang terlihat adalah Ibu Sarah, saya mau tanya sama Ibu Sarah, dapat poin kalau bisa jawab. Bu, kalau nggak percaya, saya satu lagi tangan saya lagi megang ini. Tuh, untuk aspek penilaiannya. Jadi, kalau katanya itu, Dennis, no bohong ya. Gitu. Ya, Ibu Sarah dibuka mikrofonnya. Ada yang mau saya tanyakan. Dapat poin. Bu. Iya, Bu. Nih, Bu. Ibu suka jalan-jalan ke mall? Suka. Ya, suka. Oke. Bu, coba deh sebutkan sama Ibu fasilitas apa yang ada di sana itu digunakan untuk dikhususkan untuk individu disabilitas. Sok gerak, sebutin. Lift, Bu. Lift. Naon deui? Apalagi? Iya. Ayo apa? Ada yang mau bantu Ibu Sarah katanya lift, betul. Ada lagi yang lain, boleh jawab.
Toilet. Toilet. Ya, toilet. Toilet. Ada lagi yang lain, Ibu Leni? Sok, naon? Jawab Sunda, Ada nggak Ibu Leni nih biasanya nih generasi milenial mah udahlah ke mall dikit-dikit hangout ke mall ke kafe. Kursi roda Ayo ada, Bu. apa Jalur, Kursi jalur. roda. kursi Oh iya, roda jalur kursi roda. disiapkan. Naon deui, ayo. Ini jangan konsepnya juga cuma disabilitas. Jompo, orang jompo misalnya saya udah nenek-nenek datang ke mall atau ada ibu hamil mau ke mall. Bantuan kursi roda, Bu. Bantuan kursi roda. Bantuan kursi roda, iya, apalagi Ruang menyusui. good, pinter banget. Ruang menyusui, tuh ada gambarnya itu yang bawah, apa itu? Tangganya tidak dibuat berundak, Bu. Jadi nggak ada undakannya tangganya. Bidang miring ya? Tangga. Iya. Iya, bidang Iya, miring, bidang tangga miring. halus gitu, Alah, Bu, ya. alhamdulillah. Cek orang Sunda mah palalinter, ibu guru TK teh. Betul. Kalau dulu, baik, sekarang konsepnya teman-teman, yuk kosongin dulu kepalanya. Oke. Zaman baheula, zaman dulu, arsitektur kalau bikin rumah, bikin gedung, Pak bikinin saya mau bikin mall. Dia berpikirnya, oh nanti ada orang, yang satu berpikir nanti itu bikin liftnya itu yang ramah terhadap disabilitas penglihatan. Jadi itunya tombolnya ketulis lantai 6, lantai 5 gitu. Jadi dia bisa dengar tuh. Jadi tahu sampai ada ucapannya gitu ya, ada penjelasannya. Terus yang satu bilang, orang di daerah kita nggak ada kok, nggak ada orang yang punya hambatan penglihatan. Udah bikin aja yang biasa aja, yang penting bisa untuk yang masuk kursi roda gitu kan. Sekarang desain itu tidak begitu, Ibu. Mau ada yang tunanetra, mau enggak, mau ada yang autis, mau enggak, mau ada ibu hamil, mau enggak yang datang situ. Pokoknya apapun yang datang sudah disediakan. Mau dipakai, mau enggak, mau istilahnya itu tidak ada pengunjung dengan karakteristik disabilitas tersebut, tetap dibuatkan. Masukkan analoginya itu kepada pembelajaran. Simpan dulu ya. Jadi seorang arsitektur merancang bangunan, nggak peduli siapa aja yang datang, pokoknya udah diciptakan bisa untuk semuanya, kayak gitu. Nah, kalaupun tidak dipakai, pertanyaannya teman-teman, misalnya tadi Ibu mengatakan toilet untuk disabilitas. Apakah toilet disabilitas itu bisa dipakai untuk masyarakat lainnya umum? Jawab. Bisa nggak? Bisa ya? Bisa kan? Pegangan tangga relir itu yang di pinggir itu. Bisa kan dipakai? Siapa tahu saya datang ke mall itu badannya lemes gitu. Aduh, padahal saya bukan disabilitas. Karena ada pegangan jadi dia pegang relir. Terus ke toilet juga ada pegangannya. Terus bentuknya besar. Kalau untuk anak autis bentuknya besar. Pintunya mengarah ke luar. Itu karakteristiknya sarana untuk disabilitas. Jadi dirancang mau ada mau enggak, mau ada yang datang enggak, tapi itu dirancang untuk disabilitas. Tetapi ingat, semua yang untuk disabilitas pasti bisa dipakai untuk masyarakat umum. Tadi ada ruang menyusui. Bisa nggak dipakai untuk masyarakat umum yang ibu tidak menyusui? Tiba-tiba saya kepingin di waktunya saat ini saya harus misalnya mau masuk saya mau ganti baju di toilet penuh, bisa kok ganti baju di situ ya. Atau bukan menyusui aja, mau ganti pampers misalnya anak. Jadi apapun yang dibuat untuk disabilitas, untuk yang berkebutuhan khusus, pasti akan bisa dipergunakan. Begitu juga konsep pembelajaran. Yuk kita masukkan konsepnya ke dalam konsep bagaimana kita merancang pembelajaran. Nanti kita pelajari bedanya dengan berdiferensiasi.
UDL dan berdiferensiasi. Masukkan dulu yuk, masukin dulu. Oh, jadi kalau bikin bangunan itu bla bla. Sekarang itu pokoknya bikin aja semua. Mau buat siapapun bisa, ya. Oke, udah dimasukkan, siap. Lanjut. Nah, bagaimana korelasinya, hubungannya desain universal untuk pembelajaran? Apa saja yang harus kita siapkan? 1. Merancang lingkungan belajar, panduan merancang tujuan ini, instruksional, metode materi, ada panduannya, merancang lingkungan belajar, ini yang akan kita pelajari berdasarkan wawasan keilmuan, ini desain ini katanya, tetapi sudah dikembangkan berdasarkan riset oleh seorang ahli dari Australia, pendidikan dengan psikiater, dengan arsitektur, dengan ahli-ahli pendidikan, ya. Ada 3 prinsipnya. Strateginya itu proaktif. Jadi proaktif, jemput bola, bukan reaktif. Kalau pembelajaran berdiferensiasi itu reaktif. Dilihat dulu kelasnya ada anak yang hiperaktif enggak ada. Jadi ya udah, desain pembelajarannya enggak usah pakai anak, disiapkan yang hiperaktif. Tapi kalau dengan desain universal untuk UDL ini, mau ada mau enggak itu anak yang hiperaktif, ketika menggunakan salah satu strateginya, maka itu bisa dipakai untuk yang lainnya, ya. Fleksibel itu ya tentu kalau pembelajaran inklusivitas, kalau inklusi itu salah satu filosofinya adalah fleksibel. Tahu kebutuhan itu tuh namanya fleksibel, bukan kekeh kata saya, kata gurunya nggak mau, saya maunya begini, pokoknya harus kayak gini, nggak ada. Kalau fleksibel itu dilihat kebutuhannya. Oh, dia tidak butuh seperti ini, tidak usah dilakukan. Oh, dia tidak mampu seperti ini, dia tidak bisa misalnya anak TK, oh ternyata dia bukan tidak mampu, dia belum mampu untuk membahasakan keinginannya dengan verbal karena kosakatanya masih kurang. Oh, ternyata dia mampu, dia bisa dengan bahasa gambar, literasinya lewat gambar. Gak salah. Jangan harus bicara, nanti pada aspek lainnya, aspek berbicara itu beda lagi. Ada intervensinya. Jadi harus fleksibel. Baik, lanjut. Nih, 3 prinsip UDL terkait dengan area utama di otak. Nih, teman-teman. Kita harus tahu otak kita itu, anak-anak terutama, apalagi anak TK itu lagi masa-masanya masa emas. Salah pegang, kayak bikin kue, salah sedikit aja itu nastar, kebanyakan terigu, bantet itu nastar. Bisa buat nimpuk itu, bunyi kain-kain itu guguk. Kalau dibuat timpuk salah, karena apa? Kebanyakan terigu. Nah, ini harus tahu anak-anak nih, kita tuh ada jaringan pengenalan, ada di yang warna kuning. Dia akan melihat, ya, akan mendengar, dilihat. Oh, makanya guru TK itu selalu nyanyi, gambar-gambar. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Belajar warna, dilihat. Pelangi-pelangi, dibelajar warna. Ayam berkotek, belajar suara. Semuanya itu lewat jaringan pengenalan. Terus jaringan afektif. Apa yang kita rasakan? Dia akan merasakan, kalau ngedenger suara bu guru nyanyi enak, merdu. Nah, itu rasakan. Akhirnya dia akan termotivasi. Aku mau nyanyi kayak ibu guru. Ketika kita menyentuh atau melakukan sentuhan di badan anak tertentu. Nah, kalau anak perempuan tuh kalau kita sentuh bagian punggung. Selamat pagi, Nak. Punggung. Karena hormon bahagia, hormon bangga, hormon kasih sayangnya anak perempuan adanya di punggung.
Coba deh ibu dibelai sama suami punggungnya. Duh, rasanya enak banget. Ya, jadi di punggung tuh. Ya, kalau laki-laki di mana anak laki-laki? Reza Rahadian, selamat pagi. Bukan punggung, tapi bahu. Selamat pagi, Reza. Sarapan apa pagi ini? Punggung. Nah itu, jadi apa yang dia rasakan jadi motivasi. Guru aku begini ya, gitu. Temanku kayak begini ya, itu ada di otak yang bagian tengah. Lalu yang belakang, tuh yang depan, yang depan nih, itu bagaimana kita merespon anak-anak bertindak. Setelah termotivasi, dia akan bertindak. Misalnya melihat anak yang melihat temannya itu dia melempar atau menangis, terus dia berpikir kok jadi seperti itu. Dia ngerespon. Apakah responnya itu jadi positif atau negatif? Lalu tindakan yang keluarnya itu positif atau negatif, itu tergantung kepada bagaimana dia merasakan atau memotivasi. Ya sama kalau kita pergi ke tempat yang gelap gitu ya, terus kita berpikir, aduh, mana ada suara gitu misalnya, duh, saya takut. Terus motivasinya, aduh, saya harus baca-baca ayat suci nih, ayat Quran, aduh, baca-baca doa nih. Nah, aduh, saya harus lakukan ini. Terus akhirnya merespon dan bertindak. Nah, kira-kira seperti itu. Baik. Nah, ini 3 prinsip Universal Design for Learning atau UDL, jantungnya dari UDL. Yuk, semuanya lihat ke sini. Abaikan dulu kertas yang di depan Bapak, teman-teman. Abaikan dulu suara-suara yang lain. Ini kuncinya. Oke? Semua fokus dulu ke sini, sayang. Semuanya. Yuk. Nanti setelah ini saya akan minta salah satu dari teman kita ini untuk mempresentasikan atau menjelaskanlah kaitannya dengan kegiatan belajar di TK ya, dengan 3 prinsip Universal Design for Learning. Teman-teman pasti semua sudah kafah, sudah ahlinya. Oke? 1. Di dalam prinsip Universal Design for Learning harus ada pembelajaran yang merancang berbagai sarana keterlibatan. Semua anak dilibatkan, jangan cuma semua guru aja atau satu anak saja. Sarana keterlibatan. Nah, kita main ular tangga yuk sekarang misalnya untuk melatih motoriknya. Oke. Ini loh, ibu guru mau kasih contoh, ibu gurunya. Sesudah itu, teman-teman anak-anaknya diminta untuk melakukannya, terus menjawab gimana perasaannya, enak nggak main ular tangga, peralatannya digunakan, semua apa saja yang ada di situ, nggak mesti misalnya, oh harus pakai yang ini gitu, oh saya punya alat yang berbeda. Atau di pojok sosial gitu ya, di pojok bagaimana mengenai kemampuan bersosialisasi, berkumpul, bermain, lalu ada anak yang maunya sendiri aja, lalu libatkan temannya. Udah, yuk ajak temennya tuh yang itu, temennya ajak yuk main. Nah, jadi keterlibatan, semua harus berpartisipasi dalam pembelajaran, dalam kegiatan belajar. Yang nomor 2, beragam cara penyajian. Tolong, tinggalkan kebiasaan semua pakai metodenya ceramah. Banyak cara, dengan gestur, dengan panggung boneka, apalagi dengan slide-slide infografis yang menarik, dengan video-video, apa saja, atau dengan benda konkret ya, kecuali kalau mengajarkan gajah, binatang yang sangat besar, nggak mungkin lah gajah dibawa ke kelas, tapi kan bisa dengan video pembelajaran. Jangan mau kalah sama anak Gen Z, jangan mau kalah dengan Gen Alpha yang udah pintar bikin video hanya dengan prompt, bikin jadi videonya. Oh, nah jangan ketinggalan.
Cara penyajian informasi pokoknya dengan cara apa aja boleh, dengan buku yang sudah dibuat. Saya percaya sih kalau untuk masalah ini, alat peraga ini guru TK, udah deh, angkat topi saya, hormat saya. Saya banyak belajar sama teman-teman saya yang di TK. Kalau bikin alat peraga kayak gimana sih? Gini aja, Bu Dewi, caranya gini. Udah deh, ilmu saya belum nyampe, beda dengan teman-teman nih cara penyajiannya. Silahkan teman-teman berkreativitas. Nggak usah malu, jangan dibilang lebay. Boleh kok kalau mau mempelajari lingkungan yang sehat. Anak-anak dibawa ke lapangan belajar. Ini daun ya, makhluk hidup. Kita harus bersyukur. Jangan cuma karena kelas, adanya di ruang kelas. Bawa keluar lingkungan. Kalau mau mengetahui hujan, panas, mengenai apa itu cuaca misalnya. Yuk, ini lagi panas. Bawa gimana, Nak? Rasanya panas kayak gini. Panas, Bu, pusing. Hah, pusing, Nak? Sakit, Bu. Jadi aus, Bu. Jadi keringetan. Nggak usah dijelasin di kelas. Matahari bersinar. Sok bawa keluar. Rasakan anak itu. Jadi dia bisa. Nah, itu. Jadi berbagai macam cara penyajian. Yuk, desain multivalue ini juga harus UDL ini juga aksi dan ekspresi yang fleksibel. Artinya gini, ketika sebuah proyek atau sebuah materi sudah diberikan, pasti ibu-ibu, teman-teman mau anak ini, kita mau mengevaluasi. Ini udah bisa belum ya? Yang tadi saya tahu, pasti kan lakukan asesmen. Apakah asesmen itu harus selalu dengan tulis? Menjawab tulisan saja? Kata Dennis, no. Banyak cara. Tiba-tiba si Luna Maya datang. Bu Guru, aku yang ini nggak mau nulis di gambar. Aku malas hari ini nggak mau gambar. Terus kamu mau apa? Boleh nggak aku bacain puisi aja? Nanti aku bikin baca puisi, tapi aku belum bisa nulis. Aku baca puisi omong aku aja sebisa. Boleh. Jangan, nggak bisa. Ini tesnya memang harus digambar. Oh ya enggak. Dia bisa cuma baca puisi ke depan, baca puisi. Misalnya tadi diminta untuk menggambar pelangi. Kalau yang anak-anak yang lain ngegambar tuh Mejiku Hibiniu. Giran si Luna. Pelangi. Warnanya merah jingga. Dia udah tahu. Tinggal tanya sama bu gurunya. Kalau merah yang mana, Nak? Itu rak buku. Warnanya merah. Oh gitu. Dia menyajikan dengan cara yang berbeda. Salah nggak? Tidak. Tidak salah. Jadi jangan hanya terpaku dengan satu cara bentuk penyajian seorang anak untuk mengekspresikan hasil pembelajarannya. Oke, dari 3 ini, ayo pikir-pikir, seminggu kemarin ngajar, ada nggak yang sudah melakukan 3 ini? Salah satu di antaranya juga nggak apa-apa. Cus, siapa? Saya mau tanya dengan yang ada di kelas ini. Yuk, jawab. Mana, Mana ya? Ibu, oke. Ibu siapa ya? Oke, teman Ibu Yuplina. Ibu Yuplina Mautang. Coba selama seminggu kemarin Ibu ngajar. Kira menurut Ibu, analisis Ibu, ini udah saya lakukan nih Bu Dewi gitu, teman-teman. Monggo, silakan. Akan mendapatkan skor untuk jawabannya. Baik, dari saya, Iya, di Ibu. minggu ini saya mengajar menggunakan media gambar dan juga mereka tuh disuruh mewarnai. Tapi ada anak yang mengeluh, Bu, aku capek. Warnanya udahan ya, boleh nggak?
kita keluar aja karena itu gambarnya awan. Terus biasanya kan kadang kita kalau warna awan harusnya putih ya, tapi kadang dibuat biru gitu kan. Nah, terakhir dia tuh kritis, dia bilang, Bu, aku capek jadi awannya putih aja ya. Kan di langit awannya putih gitu kan. Jadi aku akhirnya bilang, ya sudah, tidak apa-apa. Memang di langit awannya putih. Kalau matahari kuning, nggak apa-apa. Yang lainnya, jadi ini dia mewarnai, tapi dia minta supaya dia kurangi karena tangannya sudah capek. Jadi saya ikutin saja. Seperti itu. Masya Demikian, Allah, Ibu Yuplina. Kasih love dulu dong buat Ibu Yuplina, luar biasa, wah. Itu berarti apa? Masuk kemana sayang, Ibu Yuplina? Dari tiga ini, dari tiga prinsip ini DL menurut Ibu ada di mana? Di aksi ekspresi, beragam cara penyajian, atau motivasi dan motivasi partisipasi? Boleh ada dua kalau analisis saya. dari saya itu mungkin beragam penyajian dan rancangan berbagai sarana aksi dan ekspresi seperti itu. Kalau menurut saya dua. Ada lagi Ibu Neng Rizka Hestiani. Menurut Ibu Neng Rizka, saya manggilnya Neng Rizka atau Ibu Neng Rizka? Ibu Nengka dipanggil. Ibu Neng Rizka Halo, yang Bu. mana? Ada. Ya, Kelihatan nggak, Bu? Ya. Menurut Ibu Neng Rizka, Ibu Rizka, aduh, udah ada kurang Sunda mah teh Neng gitunya kumaha. Menurut Rizka, menurut Ibu Rizka, mana? Ya, apa yang disampaikan Ibu Yuplina itu ada di prinsip yang mana aja? Di ketiga sih ya, Bu ya. Di Ketiga. Desain multiple. Oke. Terus, oke. Dikunci sama saya jawabannya. Lagi, Ibu Erniati dari Immanuel. Menurut Ibu, apa yang dilakukan Ibu Yuplina sudah masuk ke dalam yang mana nih tiga prinsip itu? Menurut saya nomor 1 motivasi dan partisipasi serta beragam cara penyajian, Ibu. Ya, beragam cara motivasi dan partisipasi. Saya kunci. Ibu Ratnasari. Ya, kita studi kasus nih. Menurut saya di motivasi dan partisipasi sama beragam cara penyajian. Beragam cara penyajian. Oke, baik. Saya bungkus jawaban teman-teman semua. Oke, tadi katanya Ibu Yuplina, katanya anaknya capek. Ya udah. Terus Ibu Yuplina bilang, nggak apa-apa kamu ngerjakannya di luar. Nggak apa-apa warnanya putih. Jangan suka mengkungkung interpretasi anak ya. Warna bunga harus merah. Apa itu lagi? Gunung harus warnanya biru. Lah gunungnya kalau udah gundul jadi merah putih. Langit harus biru gitu. Lah kalau langitnya ada putih, rada-rada biru udah gimana? Jadi bebas itu si anak mengekspresikan hasil karyanya. Jadi termasuk ke dalam aksi dan ekspresi yang fleksibel. Good job Ibu Yuplina. Nilai tersendiri buat Ibu Yuplina dan tadi teman-teman yang jawab. Terus Ibu Yuplina juga bilang gini, nggak apa-apa nak, kerjakan aja. Nggak apa-apa kok, kamu memilih itu. Berarti anak memberikan sebuah keputusan kan? Maka dia berpartisipasi dalam pembelajaran. Karena dia memberikan satu, menentukan keinginannya. Saya maunya seperti ini dengan alasan seperti ini. Ibu Yuplina nggak bisa di kelas kerjakannya. Ibu maunya kamu nilainya kayak gini gitu. Dan itu tidak dilakukan oleh Ibu Yuplina.
nggak apa-apa keluar. Jadi ibu sudah melakukan itu, masuk ke dalam dua hal yang sangat kuat. Apakah cara penyajian? Ya, karena juga cara penyajiannya bukan cuma sebenarnya kalau cara kita sebagai gurunya gitu. Terima kasih Ibu Yuplina sudah memberikan kasus dan itu bisa dipahami oleh teman-teman. Ingat-ingat yang ini ya, 3, karena terus sampai hari Jumat ini diulang lagi. Oke, nah tadi tuh bedanya UDL dan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau UDL diperbaiki proses pembelajarannya. Pokoknya pembelajarannya ini yaitu tadi bisa untuk semua. Kalau pembelajaran berdiferensiasi, perbaiki muridnya. Ini anak yang hiperaktif, pakainya metodenya ini diperbaiki. Kalau ini proses pembelajarannya ya udah proses pembelajarannya dibuat dulu semua untuk semua anak. Itu ya bedanya ya. Kan sudah pada pelatihan berdiferensiasi, pasti paham. Lalu di dalam pembelajaran dengan UDL ini teman-teman, Masya Allah, teman-teman itu sangat wajib melakukan refleksi. Apa saja ini yang menjadi refleksi diri kita saat mengajar. Walaupun checklist ini mungkin dilakukan tidak langsung setelah pengajaran, tapi dilihat aja sambil duduk, sambil makan bakso. Tadi bikin daftar periksa bagi peserta didik enggak ya? Buat periksa bagi peserta didik tuh gini. Jadi, anak ini udah mengerjakan ini gitu kan. Udah, terus biasanya kalau TK kan bukan dengan tulisan, tapi dengan bahasa simbol. Misalnya mengajarkan mengenai ketertiban di kelas. Misalnya meletakkan sepatu di rak, ada gambarnya. Itu anak disuruh bikin checklist. Oh, udah kerjakan. Oh, ternyata saya sudah bikin susun jadi checklist ya. Tulis contohnya, terus instruksi dalam format tertulis, gambar dan lisan tadi. Karena TK belum membaca, menulis, dan belum apalagi kelompok bermain, maka pakai gambar simbol ya. Pilih presentasi. Tadi presentasinya tuh saya maunya pakai presentasi. Misalnya presentasinya pakai anak, ada yang pakai gambar di bawah, boleh. Udah enggak kasih pilihannya gitu kan. Terus menulis refleksi tentang tugas yang telah selesai. Kalau TK ini refleksinya anak-anak enggak dengan tulisan lagi, sekali lagi, tapi teman-teman bisa langsung bertanya. Anak-anak, hari ini kita sudah sama-sama belajar tentang cuaca nih, hujan panas. Gimana? Senang nggak belajar? Gitu kan. Kalau senang, kasih dong emoticon senyum, tempel gitu. Nah, itu harus ada. Ya, kalau ada yang mungkin bermasalah dengan emosi, hiperaktif dan lain sebagainya, si anak tidak fokus, maka kita bisa mendektekan. Lalu karena belum bisa menempel, dibimbing tangannya, nih tempel ya. Menampilkan video. Kalau kita gambar video harus ada, tapi kalau TK sih belum ya. TK dengan teks belum ada. Hanya gambar saja ya. Buat gambar yang sederhana, video yang sederhana ya. Memilih dan mengacu pada glosarium. Glosarium itu ini glosarium itu kayak portofolio ya, harus tahu nih setiap topik glosariumnya apa ya. Portofolio catatan-catatan yang sebelumnya ini sudah ada apa belum ya. Jadi jangan sampai yang di materi yang sekarang tidak ada keterkaitannya dengan yang sebelumnya di dalam tema tersebut. Memilih dan membentuk kelompok sendiri. Selama ini ya mungkin masih ada, mungkin ini sebenarnya dalam kondisi tertentu ya, tidak bisa juga semua anak memilih, karena biasanya kalau anak memilih maunya sama ini aja gitu kan. Nah, ini kalau anak sudah mungkin di usia di mana sudah memahami bahwa berteman, walaupun sebelumnya teman-teman pasti menyatakan teman dengan siapa aja itu sama aja ya.
memilih topik proyek penelitian sendiri. Misal, anak-anak hari ini melipat ya, kita buat melipat. Terus kata Bu Guru, ditempelnya, hasil karyanya, tempelnya di buku gambar. Terus ada anak bilang, Bu, aku maunya bukan melipatnya, nggak mau gambar burung, mau bentuk burung. Terus kamu mau apa, Mak? Aku mau bentuknya gajah. Jangan dilarang. Kan tujuan kita bukan membuat gajah. Tujuan kita apa? Yaitu menstimulasi motoriknya. Ya nggak apa-apa kalau dia maunya bikin gajah. Nggak usah dilarang, enggak. Sekarang semua harus bikin burung. Atau buat pilihan. Ada burung, kamu melipat kertasnya ini, origaminya ini boleh burung, boleh gajah, boleh angsa. Sebelumnya tentu sudah diajarkan. Jangan memaksa, Dewi, kamu harus bikin burung, kamu harus bikin gajah. Nggak bisa. Biarkan mereka memilih, ya, untuk apa yang harus dilakukan, ya. Nah, pertanyaannya, dari strategi ini reflektif buat ini nih yang tadi di atas. Strategi mana yang paling sering Anda gunakan? Ayo, siapa yang mau jawab? Ada skornya. Strategi mana nih? 1, 2, 3, sampai 9. Mana yang sering banget dilakukan? Siapa saja boleh langsung dibuka mikrofonnya. Siapa? Boleh Sebutkan saya nama. coba, Ibu? Boleh. Leni, Ibu. Dari TK, supaya jangan TK, salah wow. nama. Wow, iya. Yang mana sayang? Yang mana yang paling sering? Boleh lebih Kalau dari saya satu. yang paling sering ini yang nomor 2 nih, Bu. Instruksi dalam format tertulis, gambar, maupun lisan. Bahkan bisa dengan permainan. Jadi belajar itu saya suka pakai yang kegiatannya tuh dengan mereka berpindah tempat, bergerak gitu, Bu. Karena termasuknya Ya, anak-anaknya hiperaktif. ya. Siap. Kemudian Terus ada lagi. menulis refleksi ini biasanya saya lisan sih, Bu, ya. Jadi lebih ke anak-anaknya, kamu hari ini apa yang sulit kamu pahami, misalnya kita misalnya belajar lompat halang rintangan atau estafet apa gitu, kamu Oh susahnya di ya, apa gitu. iya. Jadi lebih refleksinya nggak tertulis sih, Bu, lebih kepada Iya. lisan aja begitu. Oke, terima kasih. Jadi Bu, terima kasih, Bu, itu dari saya. sama-sama Ibu Leni dari TKW. Ada lagi yang mau berburu nilai dengan saya? Monggo silakan dibuka langsung saja. Yuk, kita aktif ya. Yang mana? Ibu siapa lagi ini? Yuk, siapa? Yuk, yang lain? Saya coba, Bu. Monggo silakan sayang. Saya Erni dari TK Immanuel, Ibu. Iya, Ibu Erniati Zai dari TK Immanuel. Saya kasih nilainya. Ya, silakan Ibu. Tadi udah 1. Silakan Ibu. Tadi refleksi yang mungkin sering saya gunakan sama seperti tadi TK Wow, yang nomor 2 sih Bu, lebih ininya. Instruksi dalam format tertulis, gambar dan lisan, dan juga di nomor 3 itu. Tapi yang lebih banyak di lisan dan gambar sebenarnya, karena anak-anak TK kan belum terlalu paham untuk menjawab atau membaca ya Bu, belum Iya, terlalu betul. saja. Mereka bisa diambil refleksinya ya dari tadi gambar, terus tulisan, kita memberikan tanya jawab, memancing mereka untuk memberikan atau memberitahukan perasaan mereka setelah kita melakukan kegiatan pada hari itu. Oke. Saja sih, Bu. Terima kasih Ibu. Apakah Ibu Rita Azmiati sudah ada dalam ruang ini? Ibu Rita Azmiati? Oke, belum ada. Apa Ibu Ibu Ade Siti Sofia sudah ada? Ibu Agnes Retno Mulyaning Tias?
Belum ada. Ibu Alin Ulpiati. Ibu Ananda Putri Alisa. Ibu Dewianti, sudah ada? Hadir, Bu. Ibu Dewianti ya? Iya. Oke, silakan. Menurut Ibu, strategi mana yang belum pernah dicoba sama Ibu, oleh Ibu? Iya. Iya. Sebelumnya mohon maaf karena tadi saya baru bergabung, Ibu, di sini. Apa-apa, yuk lanjut. Ya. Ini untuk pembelajaran yang inklusi ya, Ibu? Tidak harus, tadi kita Harus, kembali ya? lagi ke tadi konsep tadi. Bahwa ini kita tidak dikotomi hanya untuk anak berkebutuhan khusus. Seluruhnya. Oh iya. Kan inklusif, Bu. Iya, betul. Kalau untuk berkebutuhan khusus aja berarti di SLB. Ayo, Ibu Dewianti. Ya, alhamdulillah di TK kami untuk pembelajaran inklusif kita karena berbentuk model pembelajaran sentra, Ibu, sehingga pembelajarannya juga sudah disesuaikan dengan Merdeka Belajar juga. Untuk metodenya pun kita bergabung dengan anak-anak inklusi juga, sehingga di kelas bersama, Ibu. Maksud saya begini, Ibu. Ibu lihat di tampilan dari 1 sampai 9, strategi pembelajaran mana yang belum dicoba, belum dilaksanakan, gitu. Lihat oleh Ibu dari 9, dan mohon maaf kita tidak menyebut anak inklusi, ya. Anak berkebutuhan khusus. Sekarang fokusnya ke semua anak. Nah, dari 9 strategi ini, mana yang belum pernah dicoba? Kalau dilihat dari strategi pembelajaran ini, alhamdulillah kan kita sudah, Ibu, cuman di nomor poin ke-5 untuk untuk yang nomor 5, poin ke-5 ini memang kami belum, Ibu, Ya, karena karena ini belum kan baca ya. mendikte ya. Ya, Karena sip. kita lebih kepada praktek ya, Ibu, ya, stimulus. Di Ya. nomor 5, Ibu, yang tidak. Iya, terima kasih ya. Ya. Lanjut. Untuk apakah ada Ibu Ibu Fatimatu Zahro Mubarak, Pak Tunas Cempaka? Tidak ada. Lanjut, Ibu Linda Adianti ada? Tidak ada. Ibu Maimunah. Ibu Maimunah. Ya, monggo Ibu Maimunah. Strategi mana yang paling berdampak menurut Ibu bagi peserta didik berkebutuhan khusus dari 9? Ibu Maimunah. Yang nomor 2, Bu. Nomor 2. Oke, alasannya kenapa, Bu? Kalau menggunakan gambar itu anak lebih mudah gitu, Bu, memahaminya. Oke, terima kasih. Saya bungkus. Ya, nah, nanti teman-teman yang pertanyaan terakhir tidak saya tanyakan, tapi dipikirkan mana yang menurut teman-teman, ini akan saya coba. Lanjut, ya. Baik, Ibu, saya menunggu Ibu Lulu Afiah. Nih, ada lembar kerja refleksi. Langsung nanti dikerjakan. Saya share apa? Udah adalah nih. Udah materinya sekarang teman-teman